Baik, perkenalkan nama saya Nadia Septianingrum dengan NIM 232010200134. Saya akan menerangkan tentang PPT saya, yaitu PT Maju Bersama Indonesia. PT Maju Bersama Indonesia merupakan perusahaan retail yang telah beroperasi selama 20 tahun dengan lebih 600 karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Perusahaan merencanakan transformasi digital dalam waktu 12 bulan. Transformasi ini mencakup penerapan sistem ERP terintegrasi otomatis berbasis AI, migrasi e-cloud, penggunaan alat komunikasi digital, sistem kerja paperless, serta penerapan model kerja hybrid dan fleksibel. Perubahan besar ini tidak hanya berdampak pada teknologi, tetapi juga berdampak pada cara kerja dan budaya organisasi. Yang kedua, yaitu posisi strategis HR dan administration. Divisi HR dan administration memiliki peran strategis karena mengelola administrasi seluruh karyawan, menjadi penghubung antara kebijakan manajemen dan karyawan, berperan sebagai pelaksana sekaligus fasilitator perubahan akibat HR menjadi divisi yang paling menentukan keberhasilan transformasi digital ini. Yang ketiga, permasalahan utama divisi HR menghadapi beberapa masalah utama, antara lain overload pekerjaan karena harus mengelola keluhan karyawan, menyelenggarakan pelatihan sistem digital dan tetap menjalankan operasional rutin, kesulitan mengelola resistensi karyawan secara berkelanjutan, proses HR lama yang tidak selaras dengan sistem digitalisasi justru berpotensi menambah beban kerja HR. Yang ke dampak permasalahan, jika permasalahan ini dibiarkan, HR akan mengalami kelelahan kerja. Fokus HR terpecahkan antara operasional dan perubahan resistensi karyawan semakin meningkat. Transformasi digital berjalan lambat atau tidak optimal. Masalah ini bersifat manajerial dan struktural, bukan sekedar teknis. Resistensi muncul dalam bentuk penolakan sistem digital, penakutan salah input data, ketidaknyamanan dengan sistem paperless, hingga persepsi HR menjadi kaku dan kurang humanis. Selanjutnya, pendekatan solusi. Solusi difokuskan pada manajemen perubahan, bukan hanya teknologi, dengan mengombinasikan model akar. Selanjutnya, pendekatan solusi. Solusi difokuskan pada manajemen perubahan, bukan hanya teknologi, dengan mengombinasikan model akar untuk kesiapan individu, model counter untuk tahapan proses organisasi. Tujuan utamanya mengurangi beban HR dan mengelola resistensi secara sistematis. Dan selanjutnya, solusi stabilisasi HR. Pada tahap awal dilakukan HR stabilisasi plus, yaitu dengan menetapkan prioritas kerja HR, menunda tugas on kritis, membagi peran pengelolaan perubahan agar tidak hanya dibebankan ke HR. Fokus utama ini adalah menghentikan overload kerja HR. Dan yang ke slide 9, yaitu menerangkan tentang solusi redesign proses HR. Dilakukan evaluasi sop HR yang lama, penyedaran alur kerja, penghapusan aktivitas administratif berulang, digitalisasi dilakukan secara proses dirapikan, penerapan paralel run manual digital. Digitalisasi diarahkan untuk mengurangi bukan menambah beban kerja HR. Dan yang selanjutnya, yang ke-10, yaitu solusi. Pengelolaan resistensi. Pengelolaan resistensi dilakukan melalui komunikasi perubahan yang terstruktur, menunjukkan change campaign dan pendampingan HR senior, forum feedback dan evaluasi rutin. Dengan cara ini, resistensi dikelola bukan hanya dibebankan ke HR. Yang ke-11, solusi training terkontrol, pelatihan
dilakukan